Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan jurnal penyesuaian untuk soal UKK tahun pelajaran 2023-2024, yaitu soal paket 1 UD Abadi. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah neraca saldo per 31 Desember 2022 milik UD Abadi ya. Sedangkan dokumen penyesuaiannya ini ada 3 ya. Ada dokumen 21, dokumen 22, dan dokumen 23. Sekarang kita akan langsung ke penyusunan jurnal penyesuaian. Caranya, dokumen penyesuaian yang pertama atau dokumen 21, data penyesuaian yang pertama, persediaan air store supply 11.625.000. Berarti di sini UD Abadi menghitung besarnya persediaan air store supply ini setelah dicek 11.625.000. Sementara di neraca saldo, di sini UD Abadi mencatat kalau store supply itu nilainya 10.300.000. Berarti ada perbedaan, ya. UD Abadi mencatat nilai store supply 10.300.000, tapi ketika dicek secara fisik ini ada 11.625.000. Ya, berarti di sini pencatatan store supply yang di neraca saldo masih kurang. Nah, karena pencatatan store supply masih kurang, sehingga di sini harus kita tambah supaya nilainya menjadi 11.625.000. Nah, kekurangannya berapa? Ini kita cari selisihnya. 11.625.000 kita kurangi 10.300.000 itu adalah 1.325.000. Sehingga jurnal penyesuaian yang kita buat ya ini menjadi tanggal 31. Debitnya ada store supply bertambah, kreditnya ada store supply expand berkurang, nilainya senilai 1.325.000. Nah, nilai ini diperoleh dari 11.625.000 ya, dikurangi 10.300.000. Berikutnya data penyesuaian yang kedua. Beban sewa toko bulan Desember 2022 ini 1 juta rupiah. Kita catat ke dalam jurnal penyesuaian. Kita buat jurnalnya. Rent expense bertambah, kemudian prepaid rent berkurang, masing-masing senilai 1 juta rupiah. Dokumen ketiga. Beban asuransi bulan Desember 2022 1.250.000. Ya, kita catat jurnal penyesuaiannya. Insuran expense bertambah, kemudian prepaid insuran berkurang, masing-masing senilai 1.250.000. Berikutnya kita ke dokumen 4 ya. Kita lihat di sini taksiran kerugian piutang 2,5% dari saldo piutang per 31 Desember 2022. Kita lihat ya di neraca saldo per 31 Desember ini saldo piutang dagang 246 juta. Dan di sini ada saldo allowance di sebelah kredit 12.800.000. Maka cara perhitungannya, ini nanti 2,5% kita kali dengan saldo account receivable 246 juta. Kemudian hasilnya, karena di sini saldo allowance ada di kredit, kita kurangi dengan saldo allowance yang ada di kredit. Ya, jadi kita cara perhitungannya seperti ini. Ya, jadi 2,5% kita kaliin dengan saldo account receivable dan hasilnya dikurangi dengan allowance ya. Sehingga kalau kita hitung hasilnya minus 6.650.000. Nah, di sini hasilnya minus. Kenapa minus? Ini artinya saldo allowance yang sudah pernah dianggarkan ini kelebihan ya. Karena apa? Kalau kita lihat lagi soalnya, taksiran kerugian piutang 2,5% dari saldo per 31 Desember. Sementara saldo piutang per 31 Desember bisa kita lihat di sini ada 246 juta. Jadi kalau kita hitung 2,5% dikali 246 juta, hasilnya 6.150.000. Inilah taksiran untuk tahun 2022 yang seharusnya. Tapi kenyataan yang sudah tercatat, yang sudah ada, ini bisa kita lihat di neraca saldo yaitu 12.800.000. Ya, sehingga berarti di sini ada kelebihan. Kelebihannya ini senilai 6.650.000. Ya, jadi nilai allowance yang ada di neraca saldo ini kelebihan.
kelebihan sebesar 6.650.000. Karena seharusnya untuk tahun 2022 nanti nilai allowance ini harus menjadi 6.150.000. Nah, karena di sini kelebihan, maka harus kita kurangi, ya. Pengurangnya berarti pembuatan jurnalnya kita buat di sini. Allowance jadi berkurang di sebelah debit, kreditnya adalah bad debt. Nilainya senilai selisihnya 6.650.000. Bisa dipahami ya. Berikutnya dokumen ke 22 ya. Kita lihat di sini. Penyusutan equipment bulan Desember 700.000. Maka kita catat di sini tanggal 31, kemudian debitnya depreciation expense, kreditnya equipment accumulated debt. Nilainya senilai 700.000. Berikutnya di sini gaji bulan Desember 3.550.000. Ini akan dibayar tanggal 2 Januari. Berarti 3.550.000 ini belum dibayar. Berarti kan utang. Maka jurnal yang dibuat kita buat di sini wages and salaries expense. Kreditnya kita masukkan ke akun expense payable. Karena akun wages and salaries payable tidak ada. Nilainya senilai yang belum dibayar tadi. 3.550.000. Berikutnya kita ke dokumen 23. Dokumen 23 yang pertama. Oleh karena pencatatan BPN income dan BPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya, dipindahkan ke akun PPN payable. Ya, maka di sini kita buat jurnalnya. Kita lihat data neraca saldo per 31 Desember. Kalau kamu lihat di neraca saldo ini, akun PPN income dan outcome, ya, PPN outcome ada di kredit, sementara PPN income ada di sebelah debit. Ini kita balik pencatatannya, yang outcome jadi di debit, yang income jadi di kredit, ya. Kita buat jurnalnya di sini. Tanggal 31, debitnya PPN outcome, kreditnya ada PPN income, ya. Kita lihat untuk outcome nilainya 81.610.000. Kita catat di sini 81.610.000. Sementara untuk income 48.760.000 di debit, ini kita catat di kredit. Selisihnya kita masukkan ke akun PPN payable, ya. Nilainya dari 81.610.000 dikurangi 48.760.000. Nilainya 32.850.000. Nah, berikutnya ke data penyesuaian yang terakhir. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 0,5% dari peredaran bruto. PPh final bulan Desember adalah 0,5% dari penjualan bruto bulan Desember. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Jadi di sini dinyatakan kalau besarnya pajak ini 0,5% dari penjualan bruto bulan Desember. Jadi khusus penjualan bruto bulan Desember. Penjualan bruto bulan Desember ini bisa kita lihat di sales journal, ya. Kita lihat di sales journal, ya, atau jurnal penjualan. Ya, di sini besarnya penjualan di bulan Desember ini adalah 725 juta. Nah, inilah yang kita jadikan dasar untuk perhitungan besarnya pajak, ya. Kita hitung nilainya 0,5%. Kita kali dengan nilai sales ini, ya, 725 juta. Nilainya menjadi 3.625.000, ya. Maka pembuatan jurnalnya income tax expense bertambah di debit, kemudian income tax payable bertambah di kredit, masing-masing senilai 3.625.000. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, besarnya pajak, ya, ini dihitung dari 0,5% dikali dengan nilai sales untuk bulan Desember, ya, yaitu 725 juta. Bisa dipahami, ya? Kalau sudah, ini kita jumlahkan, kolom debit dan kreditnya harus sama. 99.710.000. Bisa dipahami, ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya.
Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.